Amin. Kita memulai menara doa dan hari ini ya kita juga akan merenungkan firman Tuhan bagaimana permulaan bumi dan alam semesta terjadi. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga kita akan membaca firman Tuhan ini dan kita percaya bahwa firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Saya berdoa saudara mendapat rema hari ini untuk supaya saudara mendapatkan kekuatan dari firman. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri dan firman Tuhan yang kita terima menjadi pedang bagi kita, menjadi pelita bagi kaki kita dan menyelamatkan kita. Kita akan baca bersama-sama Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama mulai dari ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Haleluya. Saudara, kita pernah mendengar tentang petir ya, atau guntur. Kalau langit lagi hujan, mendung, tiba-tiba kita dengar suara kencang sekali, doar begitu. Kita tahu bahwa itu petir, itu guntur namanya ya saudara. Dan itu menggetarkan, suara guntur itu menggetarkan. Pernah kami lagi makan di rumah kami dan tiba-tiba guntur itu bersuara di atas, kelihatannya di atas rumah kami dan itu sangat keras sekali. Dan itu menggetarkan begitu ya saudara rumah kami dan juga membuat kami jadi terkaget-kaget begitu sampai anak-anak juga teriak kaget begitu karena begitu besar suara itu. Nah, kita tahu bersama-sama suara guntur yang menggetarkan itu ya saudara ternyata punya kuasa untuk menakutkan. Ada kuasa dalam suara yang menggetar, yang menggelegar seperti itu. Nah, hari ini kita membaca bagaimana langit bumi itu diciptakan Tuhan, bukan dengan benda-benda yang lain, tetapi dengan firman-Nya. Ayat yang pertama dikatakan Allah itu menciptakan langit dan bumi, dan saat itu ya bumi belum berbentuk dan kosong, ada gelap gulita menutupi cakrawala samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu karena belum terjadi sesuatu yang baik ya, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara, ayat-ayat berikutnya kita akan melihat dan membaca terus di situ firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Atau berfirmanlah Allah itu berarti Allah menciptakan semuanya dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Firman itu adalah perkataan Allah, ucapan Allah, tutur kata Allah. Ketika dia berkata, jadilah terang di tengah-tengah kegelapan, terang itu langsung jadi. Tidak menggunakan unsur-unsur yang ada dalam alam semesta, tapi dengan suara. Dia menciptakan dengan suara. Dia menciptakan dengan perkataan, dengan firman. Ini berarti bahwa suara itu berkuasa ya. Suara Tuhan berkuasa menciptakan. Seperti guntur suaranya itu membuat kita jadi kaget-kaget karena begitu besar suaranya. Saudara bayangkan ketika alam semesta belum berbentuk dan kosong, ada gelap gulita, tiba-tiba ada suara yang menggelegar, jadilah terang, dan terang itu jadi. Luar biasa suara itu, dan suara itu adalah suara Tuhan sendiri. Dan kalau kita membaca misalnya dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, kita akan melihat suara itu suara siapa yang ternyata bersuara ya. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi
Ketika Allah berfirman, terang itu jadi. Ketika Allah berfirman, langit bumi jadi. Ketika Allah berfirman, ikan-ikan jadi. Ketika Allah berfirman, tumbuh-tumbuhan jadi. Maka firman itu yang menjadikan semuanya. Dan ternyata kita baca Yohanes pasal 1 ayat yang pertama di sini, firman-Nya itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Dan firman itu kemudian masuk ke dalam rahim Maria dan kemudian berubah oleh Roh Kudus menjadi seorang bayi laki-laki yang kelak ketika dilahirkan diberi nama Yesus, artinya Allah yang menyelamatkan, dan namanya kemudian disebut Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Ayat 3 Yohanes pasal 1 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman yang bersama-sama dengan Allah, firman yang menciptakan itu semua, dan firman itu yang melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya dan terjadi. Dan firman itulah namanya Yesus. Nah, hari ini saya ingin berkata kepada saudara semua bahwa Yesuslah yang menciptakan semuanya, karena Dia adalah firman Allah, Dia adalah perkataan Allah sendiri. Dia bersama-sama dengan Allah dan Dia adalah Allah itu sendiri. Nah, saudara, hari ini kita tahu bersama-sama bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dijadikan oleh Yesus. Dan kalau Yesus itu berfirman, kalau kita baca dalam Alkitab, semuanya pasti terjadi. Ketika Lazarus mati, Dia berfirman, Lazarus bangkitlah, keluarlah dari kubur. Dan Lazarus kemudian keluar dari kubur, padahal dia sudah 3 hari mati dikubur di sana. Saudara, firman daripada Yesus itu menciptakan kebangkitan dari kematian. Dia ubah menjadi kebangkitan. Kita ingat bersama-sama ketika ada angin, ada badai, ketika Dia berjalan di atas air, menemui murid-muridnya yang ketakutan, yang perahunya itu dibawa gelombang ke sana kemari, dan Dia berfirman, jadilah tenang. Ya, danau ini jadilah tenang, hai angin jadi tenang, semua jadi tenang, badai jadi tenang. Dan terjadi, saudara-saudara, ya, badai yang besar, angin yang kencang itu kemudian jadi tenang, jadi teduh. Kenapa? Karena ada firman dari Yesus. Nah, kita lihat bersama-sama, berarti firman daripada Yesus ini sangat berkuasa. Dan kalau kita punya firman daripada Yesus ini, maka kita, saudara, akan memiliki kuasa yang luar biasa juga. Dan Yesus berkata, kalau firman-Ku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam Aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Saudara, hari ini kita tahu bersama-sama, ketika kita tinggal dalam Yesus, kita menerima firman-Nya Yesus. Firman Yesus itu mengubahkan kita. Dan kalau kita pegang firman itu, terjadi dalam hidup kita mujizat Tuhan yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya mengalami persoalan dalam pekerjaan kami, saudara, dan itu buntu ke kiri, ke kanan, depan, belakang buntu. Tiba-tiba ada firman yang ada dalam hati saya. Firman itu berkata, mengapa engkau takut? Datanglah kepadaku, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dan saya datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta hikmat-Nya. Dan dalam doa itu Tuhan berkata, mengapa engkau enggak bertemu dengan orang yang punya pekerjaan itu, punya proyek itu, dan ceritakan semuanya, beritahukan kepada dia apa saja. Dan ketika engkau akan berkata seperti itu, maka aku akan melakukan hal yang mujizat terjadi dalam dirimu. Dan saudara, saya akhirnya singkat cerita bertemu dengan orang tersebut dan menyampaikan persoalannya, duduk perkaranya apa adanya secara terbuka. Dan puji Tuhan, Tuhan boleh menjamah hatinya sehingga orang itu bisa menerima pekerjaan itu. Dan tanpa ada basa-basi lagi, ya saudara, dia berkata oke, dia terima, ya saudara. Dan kami terhindar daripada kerugian yang besar yang harus diganti, karena tangan Tuhan menjamah hati orang itu. Firman Tuhan sanggup mengubahkan hal yang mustahil menjadi mungkin, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya, hal yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi karena firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkata bahwa Yesuslah yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Mari kita lihat Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, ya.
Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Kitab Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ketiga. Kita baca Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Tahukah saudara, langit dan bumi, matahari itu ada di ruang hampa, tetapi mereka tetap ada di situ, tidak saling tabrak ya saudara ya, tidak saling, dia berputar dengan sendirinya di garis putarannya sendiri. Kita berpikir ya, pernah nggak berpikir kalau itu bisa lepas dan kemudian saling tabrak? Nah, kalau terjadi ya saudara, itu bencana yang besar. Mengapa mereka masih bisa berjalan di dalam relnya sendiri? Mengapa ya saudara ya? Karena ada Yesus yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Ini dia saudara ya. Jadi semua yang ada dalam bumi ini, dalam semesta ini ditopang oleh Yesus dengan firman-Nya. Firman-Nya berkata, hai bumi, hai langit ya, hai matahari, tetaplah di orbitmu ya. Dia berfirman, semuanya jadi dan semuanya jadi. Saudara tahu, sampai hari ini Yesus tetap hidup karena dia mati dan bangkit dan dia naik ke surga. Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Adalah Tuhan yang hidup, yang menopang segalanya dengan firman-Nya. Hari ini dia menopang saya, dia menopang saudara dengan firman-Nya. Dan kalau kita percaya firman-Nya yang berbicara kepada kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, firman-Nya menopang kita. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, firman-Nya berkuasa, akan sanggup mengubahkan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan hari ini adalah waktunya Tuhan untuk menjamah, menolong dan memberkati saudara. Firman Tuhan berkata, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dan hari ini Tuhan berikan kelegaan kepada saudara. Tuhan menjamah saudara, saudara yang percaya kepada Yesus, percaya kepada firman-Nya. Firman-Nya itu berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dulu ketika dia menciptakan langit dan bumi, saat dia ada di bumi bersama dengan murid-muridnya, dan pada saat sekarang ini pun firman-Nya tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya masih sanggup menciptakan. Dan kalau saudara percaya hari ini, terimalah firman Tuhan yang berkuasa ini. Terimalah Yesus sendiri, karena Yesus adalah Tuhan, adalah firman Allah yang sanggup mengubahkan apapun dari masalahmu. Tidak ada terlalu sukar bagi Yesus. Dia sanggup untuk menjamah saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk semua kami yang mengalami setiap persoalan. Kami mau datang kepada Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Kami percaya firman-Mu tidak berubah, karena Engkau sendiri tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau sanggup melakukan mujizat. Dan hari ini pun Engkau sanggup melakukan mujizat yang sama. Engkau menjamah, Engkau mengubahkan, Engkau menjadikan, dan Engkau membuat semuanya indah pada waktunya. Hari ini kepada semua yang mendengar firman ini, apapun persoalan mereka, Tuhan jamah. Dan mari berfirman kepada mereka Tuhan. Pada semua kami mau terima rema firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mengubahkan kami. Kami mau terima firman Tuhan ini terjadi dalam hidup kami, bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji